Welcome back everybody. It's been a long time ya. Welcome back to episode 32 dari season baru di Randomness Personified, to take a career break. Dan sesuai juga dengan namanya, belakangan ini aku sedang ada dalam fase break dalam karirku. And it's been good so far. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya dalam karir kamu perlu break, you need to have a holiday, you need to maybe tend to take care of something in your life, ya kan. Mungkin berapa dari kalian perlu break dari karir karena ada masalah, karena kalian harus melakukan sesuatu, ataupun ada peningkatan dalam karir kalian, ataupun ada perubahan ini dan itu. Jadi kita akan bahas semuanya di sini. Oke, yang paling pertama adalah pengalamanku nekat resign. Pengalaman nekat resign adalah sesuatu yang aku bisa bilang pahit-pahit manis sih. Jadi mungkin awal-awal dalam karir kalian menganggap resign itu sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang kayak aku nggak harus melakukan ini. Aku mungkin bisa dicap tidak loyal ataupun kutu loncat, ini dan itu. Dan aku di sini bilang ke kalian kalau itu tidak sepenuhnya benar. Jadi selama banyak ya di tempat aku berkarir, pertama kali aku resign adalah di dunia entertainment di salah satu mall di Surabaya. Jadi di tempat itu adalah, kalau kalian tahu entertainment tuh dunianya nggak mati-mati ya. Jadi kayak pagi ada kerjaan, siang ada kerjaan, malam udah pulang pun ternyata tiba-tiba ada kerjaan. Harus selalu ada deadline dan untuk mengejar let's say trend dan sesuatu yang baru, sesuatu yang viral tuh sesuatu yang nggak pernah ada matinya. Jadi itu kenapa aku memutuskan untuk resign dari dunia entertainment. Dan benar aja nggak lama setelah itu aku langsung dapat pekerjaan baru di perhotelan. Jadi aku kerja di entertainment tuh paling setahun jalan kali ya. Dan aku langsung beralih ke dunia perhotelan. Jadi kalau ada yang bilang untuk resign itu hanya untuk orang-orang yang mungkin tidak perform dan ini dan itu, aku bisa katakan tidak sepenuhnya benar. Untuk kalian yang pengen tahu nih dunia lainnya di dalam pekerjaan kalian yang masih relevan, atau kalian mau coba-coba, atau kalian emang genuinely udah gak suka dengan tempat pekerjaan kalian, resign menurutku adalah sesuatu yang benar-benar wajar. Bahkan HRD pun juga mewajarkan hal itu, dalam artian kalau kalian bisa mengatakan dengan gamblang nih alasan kalian resign. Oh, aku resign karena ini dan itu. Misal aku resign karena kombinasi banyak hal, dari kulturnya yang jelek, bosku yang tidak memberikan aku validasi dan juga support yang aku butuhkan, dan juga teman-temannya di sana jelek, dan juga deadline-nya harus aku kerjakan sendiri sementara ini adalah pekerjaan tim dan ini dan itu. Dan itu sebenarnya adalah hal yang juga aku rasakan. Jadi aku punya alasan yang benar-benar bagus untuk resign. Dan semua alasan itu adalah valid. Semua alasan kalian adalah valid. Misal kalian nggak bertahan lama dalam pekerjaan kalian dan HRD tanya, "Loh, kenapa kamu resign?" "Oh ya, karena saya memutuskan untuk fokus pada keluarga saya sejenak." Semisal ada sesuatu di dalam keluarga kalian dan sesuatunya udah selesai dan kalian memutuskan untuk kembali di dalam karir kalian lagi, it's okay. HRD akan maklumi hal itu. HRD akan tahu bahwasanya nggak ada manusia yang sempurna kan. Jadi kayak problem arise from time to time. Dan untuk kalian yang merasa kayak aku tidak benar-benar yakin dengan diriku untuk resign dan ini dan itu, menurutku kalau kalian sudah mempertimbangkan semuanya dan keputusan terbaik untuk kalian adalah resign, aku akan mengatakan go for it. Karena di dalam dunia ini ya, aku selalu percaya kamu harus juga bisa mempercayai apa yang hati kecilmu katakan. Kayak gitu.
Resign is okay kalau kalian punya alasan yang baik ya, maksudnya kalian juga keluar dengan tanpa kasus nih ya dalam perusahaan itu. Kalian keluar karena kalian menginginkan hal baru atau tidak cocok, tapi kalian tetap menghormati teman-teman kalian di sana dan memutuskan untuk resign dengan baik-baik, menyerahkan handovernya kepada pengganti kalian dengan baik, dan mendoakan yang terbaik pada perusahaan itu, orang juga akan menganggapmu dengan baik. Jadi kalau resign kalian baik-baik, HRD itu biasanya akan tanya ke HRD sebelumnya, oh nah ini gimana, ini. Dan HRD sebelumnya mungkin bisa mengatakan, oh ya nggak apa-apa, anak ini resign dengan baik-baik karena alasan keluarga, dan karena alasan ini dan itu. Dan itu akan membuka jalan kalian jauh lebih gampang next time kalian melangkah ke dalam karir kalian yang lebih maju. Jadi jangan terlalu takut dalam keputusan resign. Dan juga jangan takut untuk mengambil career break. Sebenarnya yang harus lebih dibahas di sini adalah career breaknya ya, karena judul episode ini sendiri career break gitu. Tapi salah satu awal dalam karir break kalian tuh, apalagi kalian kalau udah meniti karir ya, tidak dapat dimaklumi ya kalian harus resign dulu dari kerjaan kalian, atau kalau kalian punya usaha ya kalian cuti dulu sebentar kayak gitu. Dan career break tuh nggak selalu selamanya diasosiasikan dengan libur mulu, nggak juga. Misal kalian adalah anak IT nih dan kalian ambil career break untuk ambil bootcamp dan ini dan itu, atau kalian ingin pursuing your passion ya kan, semisal kalian adalah DJ radio dan kalian ingin bikin podcast sendiri, itu kan menurutku juga career break in the pursuit of your own passion ya, of your own entrepreneurship. Jadi career break juga dapat dimaknai sebagai suatu hal yang akan berfokus untuk menaikkan value kamu yang dari awal udah tinggi ya, atau kamu lagi berproses nih dalam value kamu yang akan jadi lebih tinggi. Career break sebenarnya nggak semua voluntary ya, ada berapa yang terpaksa. Aku juga demikian. Dulu banget di awal karirku itu aku di dunia radio, dan itu adalah internship ya sebagai graphic designer. Dan kalau nggak salah di sana tuh cuman jalan setahun 6 bulan, setahun 9 bulan kalau nggak salah. Dan itu nggak diperpanjang. Dan aku maknai itu sebagai sebuah career break dalam hidupku. Ada hal, ya seperti sepatutnya orang Jawa ya selalu bilang, ada hal yang selalu bisa disyukuri. Justru karena aku career break sebentar dari pekerjaan itu, aku bisa lebih fokus sama kuliahku. Karena dulu aku kuliah sambil kerja ya. Aku maknai career break sebentar itu, dan aku lebih bisa berfokus pada kuliahku sebentar. Jadi itu adalah kesempatan yang bagus untuk aku menaikkan nilai-nilaiku dan ini dan itu. Aku tahu pasti bakalan berat bagi kalian untuk mencari sebenarnya di mana sih bagusnya kalau aku terpaksa mengambil cuti dalam karir. Mana sih bagusnya kalau aku dipecat gitu aja. Dan itu mungkin berat. Aku benar-benar paham yang kamu rasakan. Itu masih berat banget. Apalagi ada beberapa perusahaan yang memecat secara mendadak kayak gitu. Tapi aku bisa katakan kalau you can do it. Dalam hidup aku yakin berapa dari kalian udah sebelumnya merasakan kegagalan yang berlipat-lipat, yang bertubi-tubi, dan kalian bisa melalui semua itu. Aku yakin kalian juga bisa melalui yang ini juga. Aku benar-benar bangga sama kalian udah melalui banyak hal. Dan career break kalian ini, entah itu kalian yang ingin atau kalian yang tidak ingin, mungkin ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan banyak juga dari kita yang udah keluar dari perusahaan. Aku menyadari banyak banget teman-teman yang bilang sukses selalu di tempat yang baru. Dan itu tuh sesuatu yang harus kita amini. Kalau kita bisa percaya bahwa apapun itu yang selanjutnya akan terjadi di dalam hidupku,
adalah sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kayak gitu. Jadi, berharap teman-teman bisa menemukan suatu cahaya ya. Ingatlah bahwa hidup ini tidak selamanya gelap. Bahkan terowongan gelap yang kalian lalui sekarang ini gak akan selamanya. Kalian akan menemukan cahaya yang benar-benar terang nih di akhir dari terowongan yang gelap ini, di akhir dari hari-hari kalian yang gelap nih kawan-kawan. Jadi aku berharap kalian bisa melalui ini. Just one more day. I promise you it will get better. It always get better. Aku merupakan orang yang percaya kalau apapun itu yang ada di depan kalian, teman-teman, adalah sesuatu yang benar-benar baik. Jadi, in terms of career break ya, kalau aku bisa bilang yang bagian terpaksa nih ya, bukan yang bagian voluntary. Nggak diperpanjang itu tidak selalu berarti kalau kamu nggak bisa. Bisa jadi nggak cocok. Bisa jadi cara kerjamu beda dengan cara kerja teman-temanmu. Dan itu membuat kalian ini nggak sinkron dalam mengerjakan suatu project, dalam bersinergi bekerja, dan ini dan itu. Dan biasanya, dan itu terjadi juga di aku ya, setelah hal itu terjadi dan kita dipecat, itu tuh membuat kita merasa kalau kita tuh benar-benar gak worth it banget dalam hidup ini. Benar-benar merusak value kita, benar-benar merasa kayak kita nih manusia paling gak berharga di dunia ini. Dan aku juga melalui itu. Dan hari-hari yang gelap itu, bulan-bulan yang gelap itu, aku lalui dengan banyak banget dark thoughts in my head. And I genuinely want to say to you, setelah semua itu terjadi, ternyata benar. Semuanya tambah baik nih teman-teman. Aku menemukan yang lebih baik. Aku menjadi orang yang lebih baik. Jadi aku di sini mengatakan pada teman-teman, kalau ini tuh bukan sekedar suatu yang mungkin terjadi atau enggak. No, it's inevitable. You will get better, teman-teman. Itu tuh tidak terhindarkan. Semesta itu selalu punya cara untuk membuat teman-teman menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku maknai semua hari-hari yang gelap itu sebagai let's say kalian adalah tokoh utama nih ya dalam hidup kalian. Dan hari-hari gelap itu penting untuk karakter development kalian nih teman-teman. Jadi kayak kalau kalian lihat anime dan ini karakter utamanya selalu dilanda masalah di tengah jalan, selalu dapat masalah gitu, dan musuh-musuh yang berat nih, dan pertama dia akan gagal, pertama dia akan nangis, dan pertama dia akan benar-benar hancur, pertama dia akan merasa bahwasanya nggak bisa nih, aku cuman segini doang. Dan waktu demi waktu, hari demi hari, selama kita tetap berusaha, kalian gak harus berusaha 100%, kalian gak harus berusaha untuk melakukan segalanya. Yang penting kalian tetap berusaha melakukan apapun itu. Kalian bisa keluar dari ranjang kalian tiap pagi, itu menurutku adalah usaha yang bagus banget. Review. Dan hari demi hari itu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya tokoh utama itu, aku, kamu, dan kita semua, akhirnya bisa menantang musuh itu dan menang. Dan benar aja, hari-hari yang baik, hari-hari yang lebih baik ada di depan kita. Jadi buat teman-teman nih yang lagi melalui hal-hal yang sulit dalam hidup atau merasa kayak I can't do this anymore, teman-teman selalu harus ingat bahwasanya better days are coming ahead. Even in your darkest day, better days are coming ahead. Dan nggak tahu ya kalau ini counts, tapi kalau teman-teman bisa melihat sisi positifnya dalam career break ini, terpaksa maupun tidak, kalau teman-teman bisa, dan ini nggak harus ya, kalau teman-teman bisa, teman-teman coba fokus naikin value kamu, apapun itu yang kamu lagi hadapin.
Misal baca buku, any kind of books, fiksi apa, misal kalian mengejar sertifikasi atau memperbaiki portfolio kalian, naikin value kamu. Kalau bisa, ini bukanlah suatu keharusan teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman berusaha dulu aja. Whatever it is, you should just try. Dan as of right now ya, aku mau udah mengambil career break nih. Dan career breaknya maybe will last forever karena aku ngelanjutin toko gitu. Dan ternyata nih, aku nggak harus mulai dari nol karena aku jaga toko dari kecil. And as I'm saying ya, karena aku sebelumnya juga resign nih ya dari dunia perhotelan, I feel like I'm useless. Really, kayak aku nih, dimanapun aku berada, kayak karirku nggak bisa bertahan lama. Sebenarnya aku jago nggak sih desain? Sebenarnya aku bisa nggak sih ngomong? Sebenarnya aku bisa nggak sih jadi public relation atau menjalankan passionku yang sekarang, lagi nge-podcast ini dan itu, sebenarnya aku bisa nggak sih? Dan ada hari-hari dimana aku benar-benar merasa kalau aku tuh nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Ternyata nggak, teman-teman. Diamond will always stay diamond wherever you are. Permata tetap akan jadi permata dimanapun teman-teman ditempatkan, mau itu di cincin ataupun teman-teman ditemukan di tambang ataupun terbuang ya di tempat-tempat yang terlupakan, teman-teman tetaplah permata. Diasah sedikit, dipoles sedikit, dilap sedikit, orang-orang akan bisa melihat value di dalam diri teman-teman. Jadi selama teman-teman bisa prove that you can do it, others will always look for you and your talents. Pasti itu. Entah talent kalian ada dalam rajinnya kalian, teliti, atau kalian tuh baik sama orang. Jangan salah loh, ada orang-orang yang kayak baik sama orang, suka senyum atau apa. Ada berapa orang-orang yang benar-benar mengapresiasi kehadirannya. Jadi kayak kemanapun dia pergi, dia tuh selalu bikin orang senyum, selalu bikin orang kayak apa ya? Bukan orang yang kayak apa ya, benci dengan kehadirannya. Karena ada orang-orang yang kayak begitu ngeliat mukanya kita kayak, orang ini lagi. Tapi ini orang ini kebalikannya. Dia tuh baik sama orang, sopan dan ini dan itu. Itu menurutku juga salah satu talenta yang teman-teman bisa punya. Dan untuk kalian yang mungkin mau ambil career break untuk kayak cuman istirahat dan apa dan juga baik sama orang, itu menurutku bagus banget. Do whatever you want to make you happy. Dan entah teman-teman mau memaknai hidup ini sebagai hustle and grinding to reach whatever it is that you want, atau teman-teman mau memaknai hidup ini sebagai slow living dan teman-teman hanya mau bahagia, whatever it is that you choose, whatever that you pick, just know that it is the right choice. Teman-teman bisa milih sesuatu dan mungkin teman-teman akan nyesal nantinya atau apa, tapi aku percaya dalam hidup ini tidak ada yang perlu disesali. Untuk teman-teman ambil career break atau tetap mau continuing setelah mendengar podcast ini, it's okay. You do whatever makes you happy, teman-teman. Kalau teman-teman udah menimbang ini dan itunya dan apa, dan teman-teman memutuskan kayak, oh ya sepertinya aku harus tetap ada, aku harus tetap dalam karir ini, aku akan mengambil breakku nanti kalau aku udah punya emergency fund yang cukup, aku akan take a break nanti kalau aku udah muak dengan dunia ini, aku akan ambil career break nanti kalau aku merasa udah cukup, aku akan ambil career break nanti setelah aku melunasi semua pinjamanku. Itu bagus teman-teman. Jadi pemilihan untuk mengambil career break ini juga menurutku seperti halnya semua keputusan dalam hidup ya. Alangkah baiknya ini dilaksanakan setelah teman-teman menimbang baik dan buruknya nih. Menimbang kira-kira bakal bagaimana, menimbang semua kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya. Itu akan membantu teman-teman mengambil keputusan yang tepat. Bahkan setelah mengambil keputusan pun mungkin kita akan menyesalinya nanti, tapi
Lebih baik menyesal mengambil keputusan daripada menyesal memikirkan apa yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi sama juga seperti career break ya, randomness personified ini juga melalui podcast break ya. Jadi ada berapa periode di mana I'm not doing podcasting. Jadi kayak berapa bulan gitu aku upload episode tiap minggu terus aku ambil break kayak mungkin ada 6 bulan atau setahun atau 3 bulan dalam mengambil season baru, dan itu juga bagus. Menurutku itu juga bagus, itu juga merupakan salah satu manifestasi untuk mengambil break dalam podcasting, karena aku juga disibukkan dengan kerjaan, aku juga bikin desain di Instagram, aku juga nyoba videografi, aku juga nyoba ini dan itu, dan aku juga nyoba menuntaskan novelku dan ini dan itu. Dan aku nggak menyesali memulai podcast ini lagi dari sekarang. Kayak whatever it is that is in the past, aku sudah milih keputusan yang terbaik sesuai dengan apa yang aku tahu pada saat itu. Jadi aku nggak perlu terlalu banyak menyalahkan diriku sendiri. Dan aku harap teman-teman juga bisa gitu. Aku harap teman-teman tidak terlalu menyalahkan diri sendiri untuk keputusan yang udah terjadi di masa lalu. Entah baik, entah buruk. Itu tuh mungkin sebenarnya keputusan yang menyelamatkan kita. Jadi mungkin ada penyesalan, mungkin ada rasa-rasa yang kayak, oh aku harusnya gak melakukan ini. Tapi mungkin tahu gak teman-teman, mungkin itu adalah cara semesta untuk menyelamatkan kita dari keputusan yang lebih buruk lagi. Semisal nih ya, teman-teman memutuskan untuk resign. Dan ternyata setelah resign itu, si perusahaan ini bikin anak perusahaan yang baru dan lebih dikenal gitu, dan kita nyesel kayak, oh kenapa ya aku harus keluar gitu, ternyata perusahaannya lebih gede. Tapi ternyata untuk penggantinya temen itu, penggantinya kalian yang udah resign, jadi kayak kalian udah handover ke orang baru, ternyata orang baru itu lebih keteteran kerjaannya karena dia juga harus ngurusin anak perusahaannya juga gitu, dengan gaji yang sama atau lebih kecil ya kan, karena mungkin lebih banyak human error dan ini dan itu. Jadi keputusan apapun yang teman-teman ambil, teman-teman nggak pernah tahu itu bisa menyelamatkan teman-teman dari nasib yang lebih buruk. Jadi menurutku nggak baik lah banyak-banyak nyesel ya. Whatever the choice that you took, it will always be the right choice, at least for me. Dan seperti yang aku banyak bilang ya, mungkin teman-teman akan nyesal mungkin berapa daripada career break itu. Mungkin ada yang terpaksa, mungkin ada yang memang teman-teman udah merasa mau resign tapi berat banget rasanya mau resign, kayak harus nangis dengan teman-teman yang udah kalian buat di dalam perusahaan itu. Aku juga merasakan itu. But life goes on. There may be ups and downs. Tapi karir yang kamu inginkan tuh sebenarnya emang lagi dibangun gitu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu 5 tahun ke depan bakal jadi apa. Dan teman-teman yang udah berusaha nih ya, kita nggak pernah tahu breaking point-nya tuh di mana. Jadi ada sebuah buku yang mengatakan nih ya, seorang pemahat batu. Dia mahat batu nih ya. Dia mahat batu jadi kayak gitu. Jadi dia malu dan malu dan malu. Dan si batu ini malu gitu ya. Dipalu ya. Dan dia memalu batu. Dia memalu batu sekali, 2 kali, 3 kali. Batunya gak retak. Tiba-tiba batunya retak di pukulan ke-10. Nah, batu itu retak bukan karena pukulan ke-10 itu lebih kuat teman-teman. Tapi batu itu retak karena 9 pukulan sebelumnya. Dan teman-teman nih ya, udah berada di pukulan ke-9. Jadi, do not give up yet. Kayak karir yang kalian inginkan, promosi yang kalian dambakan, dan the dreams that you always have been dreaming about, itu ada di depan kalian.
Dan maybe this career break is a choice for you. Maybe this break is the best choice for you. So don't give up yet. Teman-teman harus bisa maknai kalau istirahat itu penting. Sama pentingnya juga dengan bekerja. Bekerja terlalu banyak, ini apa, tiba-tiba stroke, mati ya kan, gak ada yang tahu juga ya kan. Dan untuk memaknai hidup tuh alangkah baiknya kita memaknainya seperti adonan ya. Adonan tuh bisa ngembang kalau dia istirahat. Sama juga dengan manusia. Kalau cuma diulek tapi nggak dibiarin istirahat, nggak dibiarin dalam adonan ragi, nggak didiemin semalam gitu, nggak bakal bisa jadi roti yang berkembang dengan sempurna. Begitu juga dengan teman-teman. Just give it time. Kalian akan menjadi yang terbaik dalam waktunya. Aku percaya itu. Jadi, to take or not to take career break, aku berharap teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik di dalam karir dan juga kehidupan teman-teman. Semoga teman-teman yang ingin liburan, teman-teman yang ingin nonton konser, teman-teman yang ingin melakukan apa yang dari dulu teman-teman ingin lakukan, whatever it is, I hope you the best. I hope you the best in whatever it is that you're doing right now. Dan teman-teman tahu, untuk mengambil break sekali-kali itu bagus dan itu harus. Aku juga nggak bisa tiap minggu nge-record podcast gitu, kayak terlalu banyak topiknya dan aku juga nggak mungkin bisa, dan aku nggak punya waktu untuk hal-hal berharga lain di dalam hidupku. So taking a break is important, teman-teman. Always remember to take a break, not just on your career, but also on your life, on your busy routines, on your on your, aku nggak bisa bilang kayak romantisme ya, tapi maksudnya to take a break from everyone ya kan. Terkadang kita juga butuh me time ya kan, kita juga butuh being alone. It's okay. Taking a break from everything is always okay. Dan aku akan mengakhiri podcast ini di episode yang paling pertama di season 4. I am glad that I can be back doing this dan ketemu teman-teman lagi. Aku benar-benar bersyukur bisa melanjutkan podcast ini. Aku benar-benar bersyukur bisa taking a break dan kembali sebagai individu yang lebih bijak lagi, individu yang lebih bisa aware dengan dirinya dan dengan hidup di sekelilingnya. Those breaks are needed for me to become a better person. Sama kayak kalau kalian nonton Naruto deh ya, Naruto pas kecil terus dia training sama Jiraiya 2 tahun nih ya, dia gak kembali ke Konoha, tiba-tiba kembali menjadi orang yang lebih kuat. And that's like you, teman-teman. Kayak One Piece, 2 tahun mereka keluar krunya masing-masing dan kembali menjadi orang-orang yang lebih hebat. Si Zoro latihan dengan Mihawk, ya aku gak tahu sisanya apa ya, tapi maksudnya to take a break is important dan kalian akan kembali menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. I believe in that. So don't give up yet, teman-teman. Kalian juga berhak kok untuk mengambil buah daripada kerja keras kalian. Kalian juga berhak kok untuk istirahat. Dan I hope this podcast gave you what you need. I hope this podcast helps you. I hope this podcast memberikan insight baru ya pada teman-teman. Kalau taking a break is also important. Dan aku juga pingin teman-teman mendapatkan kesuksesan yang teman-teman pinginkan, mendapatkan liburan yang teman-teman juga inginkan, dan juga mendapatkan semua yang teman-teman inginkan di masa yang mendatang. I will always wish you all the best, teman-teman. I'm really proud of you going so far in this life. Karena hidup tuh kejam dan hidup tuh meruntuhkan orang, termasuk juga aku. Jadi untuk aku bisa melakukan ini lagi,
Aku benar-benar bersyukur. Aku benar-benar bersyukur bisa menjadi kuat ya di dalam hidup ini, dan aku ingin mengembalikan itu pada orang-orang. Aku ingin membuat orang-orang juga percaya kalau mereka juga bisa nih. Aku bisa dan kalian juga bisa, teman-teman. So don't give up yet. I believe in you. Kita akan akhiri podcast pertama di season 4 ini dengan jargon yang selalu ada di dalam Random Episode 5, yaitu in for a penny, in for an experience. I love you guys so much and I'm happy to be back. This is Alessandro Mulya signing out.